Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Di balik kejayaan dakwah Rasulullah, ada sosok perempuan mulia yang setia mendampingi beliau dalam suka dan duka. Dialah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama yang bukan hanya menjadi pendamping hidup, tetapi juga penguat perjuangan Islam di masa-masa paling sulit. Kesetiaannya, pengorbanannya, dan cintanya kepada Rasulullah tak tertandingi hingga akhir hayatnya. Hari ini, kita memperingati wafatnya Ummul Mukminin, wanita terbaik yang pernah hidup, dengan mengenang perjalanan hidupnya yang penuh kemuliaan. Seperti apa detik-detik terakhir Sayyidah Khadijah? Bagaimana Rasulullah menghadapi kepergian istri tercintanya? Simak kisahnya dalam video ini, hanya di Cahaya Kisah Islami. Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menemani beliau dalam menghadapi berbagai tantangan serta cobaan dalam perjuangan dakwah Islam. Sebagai seorang istri yang setia, ia menjadi saksi atas perjalanan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Sayangnya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Khadijah telah terlebih dahulu meninggalkan dunia pada usia sekitar 65 tahun. Dalam buku, Nilai-nilai pendidikan Islam dalam kisah istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah dan Aisyah, karya Herwanti Subekti, disebutkan bahwa Khadijah dikenal karena kesetiaan dan pengorbanannya yang luar biasa. Ia rela menyerahkan seluruh hartanya demi kepentingan dakwah dan perkembangan Islam, tanpa sedikit pun merasa terbebani. Dengan ketulusan dan keikhlasannya, Khadijah selalu mendukung perjuangan suaminya dalam menegakkan agama yang mulia ini. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah diuji dengan ujian yang sangat berat ketika penduduk kafir Makkah, terutama kaum Quraisy, memberlakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pemboikotan ini bertujuan untuk menekan dan melemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya. Bukan hanya dalam waktu singkat, pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun penuh, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang terkena dampaknya. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, kaum muslimin mengalami berbagai kesulitan, termasuk kelaparan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Mereka terpaksa hidup dalam kondisi serba kekurangan, tanpa bantuan dari luar. Namun, di tengah cobaan yang berat ini, kesabaran dan keteguhan hati tetap mereka pertahankan. Akhir dari pemboikotan ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar gembira bahwa naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah telah dimakan oleh rayap. Menurut kisah yang beredar, naskah tersebut hanya menyisakan kalimat Bismika Allahumma, yang berarti, dengan nama Mu, Ya Allah. Kejadian ini menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya membuka jalan bagi keluarga besar yang selama ini terasing untuk kembali ke rumah masing-masing dengan penuh kebanggaan dan kehormatan. Momen tersebut menjadi saat yang penuh kebahagiaan bagi para kaum muslimin. Mereka pun bersyukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berakhirnya masa-masa sulit tersebut. Akan tetapi, tak lama setelah pemboikotan selesai, Siti Khadijah jatuh sakit dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Khadijah menjadi kehilangan besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berusia 50 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi sang Nabi, karena Khadijah bukan hanya sekadar seorang istri, tetapi juga sahabat setia yang selalu mendukungnya dalam setiap perjuangan dakwah Islam. Menjelang wafatnya, Siti Khadijah mengalami sakit yang membuatnya semakin lemah. Dalam buku, Menjadi Istri Seperti Khadijah, karya Ibnu Watiniyah, yang mengutip riwayat dari kitab Al-Bushra karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dikisahkan bahwa di saat-saat terakhirnya, Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketulusan, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, jika selama menjadi istrimu aku belum berbakti sepenuhnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih menjawab, "Jauh dari itu, wahai Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam dengan sepenuh hatimu." Khadijah kemudian memanggil putrinya, Fathimah Az-Zahra, dan dengan suara lirih berbisik, "Fathimah, putriku,
Aku merasa ajalku sudah dekat. Yang aku khawatirkan adalah siksa kubur. Tolong sampaikan permintaanku kepada ayahmu, karena aku malu dan takut untuk memintanya sendiri. Mohon agar beliau memberikan sorban yang biasa dipakainya untuk menerima wahyu, agar dapat dijadikan kain kafanku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar permintaan tersebut, beliau pun berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan salam kepadamu dan telah menyiapkan tempat untukmu di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridha dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dengan penuh ketenangan dan menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendekap istrinya dengan perasaan duka yang mendalam, air mata suci beliau pun jatuh, menyertai kepergian sosok yang begitu setia mendampinginya. Semua orang yang hadir saat itu turut larut dalam kesedihan. Khadijah wafat pada tanggal 11 Ramadan, tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kepergiannya meninggalkan luka yang begitu dalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah itu, pamannya, Abu Thalib, juga wafat, membuat tahun itu dikenang sebagai Amul Huzni, atau tahun kesedihan, dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu setelah wafatnya Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan membawa 5 kain kafan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun menjawab salam tersebut dan bertanya, "Untuk siapakah kain kafan ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Kain kafan ini untuk Khadijah, untukmu wahai Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali, dan untuk Hasan." Namun, setelah menyampaikan hal itu, Jibril tiba-tiba terdiam dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril?" Dengan penuh duka, Jibril menjawab, "Cucumu yang satu lagi, Husain, tidak akan memiliki kafan. Ia akan dibantai dan jasadnya akan tergeletak tanpa kain kafan dan tanpa dimandikan." Mendengar perkataan Jibril tersebut, kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendalam. Beliau kembali menatap wajah istrinya yang telah berpulang dengan penuh kasih sayang, seraya berkata, "Wahai Khadijah, istriku tercinta. Demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan kepadaku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui segala amal kebaikanmu. Hartamu kau hibahkan untuk Islam, dan kaum muslimin pun turut merasakannya. Pakaian yang aku kenakan saat ini pun berasal dari hartamu. Namun, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanya selembar sorban?" Sebagaimana diketahui, 2/3 dari kekayaan kota Makkah dahulu adalah milik Khadijah. Namun, semua kekayaan itu telah ia serahkan untuk perjuangan Islam. Bahkan, ketika wafat, tak ada kain kafan yang layak untuk membungkus jasadnya. Pakaian yang ia kenakan pun sudah sangat lusuh dan penuh tambalan, bahkan di beberapa bagian ditambal dengan kulit kayu. Khadijah adalah sosok istri yang begitu mulia, penuh keikhlasan, dan memiliki cinta yang tak terbatas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergiannya menjadi duka yang mendalam bagi sang Nabi, yang kehilangan sosok pendamping yang selalu setia dalam suka maupun duka. Kisah hidupnya menjadi teladan abadi bagi umat Islam, khususnya dalam keteguhan iman, pengorbanan, dan kecintaan kepada Allah serta Rasul-Nya. Kepergian Sayyidah Khadijah bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah, tetapi juga bagi seluruh umat Islam. Ia adalah wanita yang mengorbankan segalanya demi agama ini, tanpa pernah mengharapkan balasan selain ridha Allah. Rasulullah kehilangan pendamping setia, sahabat terbaik, dan penyemangat terbesar dalam dakwahnya. Tahun wafatnya Khadijah bahkan dikenang sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan sang Nabi. Semoga kita bisa mengambil teladan dari sosok mulia ini, kesetiaan, keteguhan iman, dan pengorbanannya demi Islam. Mari terus memperdalam ilmu dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang mengenal kisah Sayyidah Khadijah.
Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cahaya Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.